Jadi secara spesifik, smartphone ini menarget anak muda. Ya bisa dibilang yang usianya belia. Usia-usia yang bisa dibujuk. Beli ya. Action. Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, gue pengen ceritain kepada kalian mengenai smartphone ini. Ini adalah Oppo Reno 5F dan ini adalah salah satu dari rangkaian Oppo Reno 5 series di Indonesia. Jadi kalau kalian perhatiin, Oppo Reno 5 series itu ada beberapa versi. Ada yang versi 4G, ada yang versi 5G, ada yang Marvel Edition, dan juga ada yang ini, Oppo Reno 5F. Dan apa yang membedakan smartphone ini dengan yang lainnya, yaitu adalah target marketnya. Jadi secara spesifik, smartphone ini menarget anak muda. Ya bisa dibilang yang usianya belia. Usia-usia yang bisa dibujuk. Beli ya. Ya pokoknya gitu. Dan karena menarget target yang berbeda, otomatis ada beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh Oppo. Mulai dari aspek performa, aspek desain, aspek kamera, bahkan juga harga. Dan hal-hal itu yang akan gue bahas di video kali ini. Untuk desain, smartphone ini memiliki dua varian warna, Fantastic Purple dan juga Fluid Black. Dan yang gue review ini adalah yang warna hitamnya. Memang secara keceriaan, yang ungu ini lebih kelihatan ceria karena ada gradasi warna yang ditampilkan. Sedangkan di sini lebih kalem dan tetap reflektif. Jadi kalau diibaratkan yang warna ungu itu kayak yang hypebeast, anaknya ceria, flamboyan, dan mungkin senoparty yang gitu-gitu. Sedangkan yang hitam ini tuh kayak anak muda yang kalem, tenang, main saham, menang terus. Nah yang kayak gitu-gitu ya, jadi lebih kalem. Dan kemudian untuk desain dari layout kameranya juga sedikit berbeda dengan seri Reno 5 yang lainnya. Di sini tampak lebih kotak, dan dari sisi bobot juga ringan, hanya 172 gram, dan ketebalan 7,8 mm. Nggak percaya? Hitung aja sendiri. Yang jelas, ini tergolong tipis dan ringan. Kemudian kita bahas aspek performanya. Oppo Reno 5F ini memiliki prosesor MediaTek P95 dengan RAM 8GB LPDDR4X dan storage 128 dan expandable hingga 256GB dengan microSD dan menjalankan ColorOS 11.1 berbasis Android 11. Dan kalau ngomongin performa, kalau cuma lihat di atas kertas, MediaTek P95 kelihatan nggak sebanding dengan Snapdragon 720G yang digunakan di Reno 5 versi 4G. Tapi sebenarnya ada juga kok hal yang unggul dari MediaTek P95 ini, yaitu di GPU frekuensi yang lebih tinggi dan jumlah execution unit yang lebih banyak di bagian grafik. Dan ini gak heran karena seri P95 dari MediaTek ini lebih difokuskan untuk komputasi terkait image, AI kamera, dan bahkan gaming. Untuk hasil benchmark grafis untuk gaming mendapatkan FPS yang menurut gue cukup untuk pemrosesan menggunakan OpenGL Embedded System 3.1. Masih bisa ngejar dapat FPS yang tinggi di kondisi game tertentu. Dan sebagai pendukung, hasil benchmark storage-nya juga mendapatkan skor read and write yang cukup. Dan untuk di kategori ini sebenarnya ini udah relatif cukup baik. Belum lagi kalau untuk gaming, sebenarnya Oppo menambahkan beberapa fitur khusus. Seperti Gaming Shortcut Mode yang memungkinkan pengguna menjalankan game yang sering dimainkan secara instan tanpa harus menunggu loading screen. Kemudian ada Bullet Screen Mode untuk melihat notifikasi dari aplikasi chatting saat in-game tanpa harus pindah aplikasi. Dan tentunya juga ada Game Focus Mode untuk mereject aplikasi lain yang membuat game terhenti, jadi lebih fokus kalau lagi main. Keren. Dan kemudian untuk baterainya sendiri, Oppo Reno 5F memiliki baterai 4310 mAh dan secara normal harusnya cukup untuk penggunaan harian yang kalian lakukan. Dari hasil benchmark sih cukup lumayan untuk bisa menemani berbagai aktivitas. Bisa bertahan 3-11 jam di kegiatan yang berbeda. Namun rata-ratanya mendapatkan angka 7,2 jam untuk pengujian pemakaian nonstop. Dan untuk pengisian dayanya, Oppo Reno 5F juga dilengkapi charger 30W yang support VOOC Flash Charge 4.0. Jadi meski secara watt lebih rendah dibandingkan Reno 5 yang lain, tapi untuk kecepatan tetap ngebut. Dan dari pengujian aktual untuk pengecasan dari 8% sampai full 100%, ini hanya membutuhkan waktu 55 menit aja. Dan selain itu, Oppo juga melakukan penyesuaian di bagian kamera. Oppo Reno 5F ini memiliki 4 kamera dengan kamera utama 48MP dengan konfigurasi kamera lainnya berupa 8MP ultra wide, 2MP makro, dan 2MP depth camera. Sedangkan untuk kamera depannya adalah 32MP. Untuk tampilan kameranya ini akan familiar banget untuk kalian yang sudah pernah pakai ColorOS 11. Karena ya layoutnya akan sama persis, intuitif dan user friendly, dan gue suka banget. Dan dari kumpulan fitur di sini, sama seperti Oppo Reno 5 seri lainnya, ada Dual View Video.
Jadi dengan fitur ini kita bisa merekam video dengan kamera depan dan belakang secara sekaligus, dan hasilnya akan tampil dalam bentuk split screen ataupun VIP. Dan lokasi VIP-nya itu bisa digeser-geser sesuka hati kita. Kemudian juga masih ada pengaturan ultra steady untuk video yang lebih stabil. Dan untuk perekaman videonya sendiri, Oppo Reno 5F ini support hingga 4K 30fps di kamera belakangnya, dan Full HD 30fps untuk kamera depan. Dan di sini juga masih ada AI Color Portrait Video di mana kita bisa mengeliminasi warna di video kecuali pada objek yang wajahnya terdeteksi. Jadi objek video tetap berwarna sedangkan backgroundnya jadi hitam putih. Lalu selain video, untuk foto-foto juga masih ada beberapa fitur keren di sini. Misalkan Dynamic Bokeh untuk efek bokeh di foto kita, dan Night Flare Portrait untuk efek bokeh yang optimal di malam hari atau kondisi gelap. Dan itu adalah sedikit mengenai kemampuan smartphone ini menangkap gambar. Lalu bagaimana dengan menampilkan gambar? Smartphone ini memiliki layar 6,43 inci, bertipe AMOLED dan beresolusi Full HD+. Memiliki fitur optimalisasi untuk konten sosial media yang disebut OSI Visual Effect, memiliki pengaturan custom Always On Display, dan juga memiliki 3 tipe dark mode. Jadi pilihannya nggak cuma gelap total, tapi juga ada abu-abu. Dan tentunya juga ada pengaturan eye comfort, dan untuk biometriknya ada in-screen fingerprint dan juga face unlock. Dan sebagai varian yang paling affordable di rangkaian Oppo Reno 5 series, menurut gue Oppo Reno 5F ini hadir dengan cukup efektif. Memang ada yang dipangkas di sana-sini karena memang targetingnya sedikit berbeda. Tapi menurut gue ini cukup efektif. Misalkan fitur-fitur utamanya tetap ada. Sebut aja, full flash charge masih ada, kemudian dual view video masih ada. Kemudian kelengkapan dari paket pembeliannya juga masih lengkap banget. Kalian dapat earphone, dapat case, ya, dan ya, sementara kompetitor mungkin nggak dapat ya, tapi kalian masih dapat itu semua. Dan spesialnya lagi, smartphone ini menggunakan MediaTek P95 dan memang itu banyak diragukan performanya oleh banyak orang. Tapi ternyata gue menemukan bahwa smartphone ini tetap bisa melakukan sesuatu yang bahkan mengagetkan gue, yaitu adalah editing video. Memang gue nggak akan membahas itu di video kali ini karena akan jadi panjang banget. Tapi gue lagi menyiapkan satu video khusus tentang smartphone ini dan kaitannya dengan video editing. Bahkan nggak cuma berhenti sampai di situ, tapi juga akan ada kaitannya dengan bagaimana cara menghasilkan uang dengan menggunakan smartphone ini melalui video editing. Nah, gue lagi bikin videonya, jadi tungguin aja, nanti akan ada di channel gue, karena itu adalah salah satu bagian dari pembuktian yang gue lakukan. Karena kadang-kadang pembuktian itu bisa lebih nyaring ketimbang yang katanya-katanya, jadi tungguin aja. Dan sekian video kali ini, kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe, dan kalau kalian suka banget silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan question of the day untuk video kali ini adalah apa pendapat kalian tentang smartphone ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan juga untuk informasi lanjutan tentang smartphone ini bisa kalian cek di deskripsi. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!